kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Saat ini kita kembali lagi akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, tentunya kami bersyukur kembali di hadapan Tuhan. Kalau kami pagi hari ini hadir kembali bersama-sama untuk kami boleh menikmati kasih setia Tuhan melalui kebenaran firman dan puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, tolong kami mengerti, memahami, sehingga firman ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami siap membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan kita berbicara dari Lukas pasal 5 ayat yang ke-6. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan boleh mengajak kita dengan satu tema, dipanggil untuk memberkati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjadikan kita umat pilihannya. Ia merancang dan merencanakan kita masuk dalam rancangannya yang sempurna. Bahkan dalam Yeremia 29 ayat 11 jelas, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara perhatikan, rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan Tuhan mau berikan bagi setiap kita orang percaya. Nah, kalau kita pelajari Bapak Ibu Saudara dan kita perhatikan baik-baik, dikatakan di sana setelah mereka melakukan. Kata melakukan di sini merupakan bentuk dari apa yang Tuhan perintahkan mereka lakukan, berarti ada kata turut di sini. Mereka menuruti apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka. Berarti kata melakukan, murid-murid pada saat itu mereka tidak mengeraskan hati, mereka tidak menolak, tapi mereka
taat melakukan apa yang Tuhan mau perintahkan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam artian bahwa Tuhan sendiri menyelidiki, memperhatikan apa yang menjadi pergumulan penderitaan yang dialami para murid pada saat itu. Mereka sudah lama ingin mendapatkan ikan tapi nggak dapat. Tapi ketika Tuhan bilang lempar ke sana, dan mereka melakukannya sehingga mereka mendapatkan ikan yang berjumlah besar sampai mengoyakkan jaring tangkapan ikan mereka tersebut, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus naik ke atas perahu Simon di ayat yang ketiga, kemudian ia memberitakan firman Tuhan, ia meneguhkan pengetahuan rohani Simon dan orang banyak agar menjadi murid yang penurut, Bapak Ibu Saudara. Dan dengan berkat rohani yang dilimpahkan pada ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bapak Ibu Saudara, Simon mendengarkan perintah dari Tuhan itu sendiri. Sehingga Simon yang tadinya ragu apakah mungkin dia akan mendapatkan ikan itu, tapi dia kuatkan lagi, teguhkan lagi apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepadanya, lempar, maka dia taat. Dia lemparkan jala itu sehingga dia mendapatkan hasil yang banyak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini yang perlu kita perhatikan bahwa kita harus memiliki iman tanpa ragu. Ketika Tuhan mau perintahkan untuk melemparkan jala itu, Simon seharusnya langsung melemparkan itu dan dia langsung bertolak, Bapak Ibu Saudara. Dan itu juga yang diharapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan menginginkan kita sebagai orang percaya untuk tidak ragu kepada Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk boleh menjadi berkat. Ketika kita boleh menjadi berkat, berarti apa yang Tuhan mau perintahkan dalam kehidupan kita, kita lakukan bagi banyak orang. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mau perintahkan kita untuk boleh menjadi berkat, namun kita tidak mau menjadi berkat, maka kita adalah orang-orang yang tidak mau taat. Nah, Tuhan menginginkan kita sebagai murid, sebagai orang percaya, kita harus hidup taat di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Kita boleh mendapatkan hasil dari ketaatan kita itu. Seperti Simon, ketika dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, dia boleh mendapatkan hasil dari ketaatan itu. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita setia percaya pada perintah Tuhan, maka hal yang tidak mungkin menurut kita, Bapak Ibu Saudara, itu mungkin menurut Tuhan. Maka di sini Tuhan hanya mau kita percaya dan mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Perintah Tuhan hanya satu, taat, mendengarkan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Maka ketika kita taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, endingnya kita pun harus bisa memberkati banyak orang. Lewat apa Bapak Ibu Saudara? Lewat apa yang ada dalam diri kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau supaya kita peka terhadap di sekitar kita. Tuhan juga mau berkat yang kita terima, berkat yang kita alami, bukan hanya kita limpahkan dalam kehidupan kita pribadi, tapi Tuhan mau itu juga kita salurkan bagi banyak orang. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita menjalani kehidupan ini, ada banyak hal yang mungkin kita alami seperti yang dialami Simon. Ketika dianya mau menangkap ikan tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Ketika kita juga melakukan segala sesuatu, mungkin kita sudah bekerja tapi mungkin penghasilannya begitu-begitu saja. Bapak Ibu Saudara, tetap berjalan dalam koridor Tuhan. Tetap ikuti apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan berlaku curang Bapak Ibu Saudara, tapi tetaplah setia, percaya, yakin bahwa Tuhan yang akan membawa kita menuju kemenangan yang sempurna. Yang Tuhan mau adalah kita mau taat, kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, dan ending dari itu semua Tuhan mau kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Kita dipanggil menjadi orang percaya bukan hanya untuk memberkati diri kita saja, tapi boleh memberkati banyak orang. Dan itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang dipanggil untuk memberkati banyak orang. Lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, lewat kehidupan kita, mungkin lewat kesaksian-kesaksian hidup kita. Mungkin itu lebih banyak memberkati banyak orang. Yang terpenting adalah kita mau taat. Yang penting adalah kita mau dengar-dengaran dan kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan itu dulu dalam kehidupan kita. Sehingga orang akan melihat dan mereka akan diberkati dengan cara hidup kita. Dan itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita saat ini bersama
menyerahkan hidup kita sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk boleh menjadi berkat, maka katakan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, Engkau mengenal kehidupanku, maka ini hidupku pakai aku untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita memuji Dia, kita mau katakan sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya ada yang mustahil bagimu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini firman Tuhan boleh mengajarkan kami untuk kami boleh menjadi orang percaya yang boleh Tuhan panggil untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh memenuhi panggilan Tuhan ini. Tuhan boleh pakai kami dengan rencana Tuhan, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami itu semua menjadi kehendak Tuhan, untuk kami boleh mempermuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, mungkin ada banyak hal yang membuat kami sulit untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang, tapi hari ini kami mau Tuhan untuk boleh memenuhi panggilan Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, taat setia kepada setiap apa yang Tuhan memerintahkan dalam kehidupan
kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa, sungguh Tuhan kami menyerahkan untuk setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan tolong Tuhan berkati mereka, sehingga mereka boleh terus ada dalam lindungan penyertaan daripada Tuhan, dalam keluarga, dalam pendidikan anak-anak, dalam orang tua, bahkan untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Tuhan mari Engkau menjamah memulihkan kehidupan mereka. Untuk gereja-Mu GMI wilayah 2 Tuhan, Kau menolong memberkati baik Bishop, DS, bahkan juga untuk setiap kami para hamba Tuhan, supaya kami boleh bergandengan tangan bersama memajukan gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan untuk setiap bangsa dan negara kami ini Tuhan, Engkau yang terus menolong memberkati sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Engkau berperkara atas bangsa kami ini Tuhan, sehingga bangsa kami ini boleh ada dalam lindungan dan penyertaan daripada-Mu saja. Sungguh Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tutup bungkus kami sehingga apapun yang kami lakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.